Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam mendengar renungan harian Kristen. Saudaraku, pada hari ini 31 Mei 2022 kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hati yang bersyukur. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacitanya berlimpah di dalam hidup kita. Saudara, dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa dan mengajak saudara-saudaraku untuk kita masuk lebih lagi di dalam perenungan ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai semuanya itu, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Penuhkan kami di dalam hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau yang mengajar kami. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Penantian belum berakhir. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 18. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya.
Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah terlambat. Saudaraku, banyak orang Kristen yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa pertolongan Tuhan itu begitu lama? Padahal Tuhan berkata sendiri, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Apakah Tuhan ingkar janji? Mari saudaraku, kita camkan dalam hati bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi, asalkan kita mau bersabar untuk menantikan Dia. Di dalam Mazmur ini tertulis kesabaran Daud di dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Terkadang doa kita dijawab Tuhan dalam waktu singkat, namun ada kalanya doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Seperti Abraham harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Namun yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu ataupun deadlock. Kita tidak perlu takut kepada jalan buntu. Semua orang pasti pernah mengalami begitu banyak masalah. Bahkan juga bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk dapat menantikan jawaban Tuhan, diperlukan suatu keberanian dalam diri kita, karena di dalamnya ada harga yang harus kita bayar. Apakah itu ketekunan, kesabaran, maupun kesetiaan? Ketiga hal ini kerap kali kita abaikan, dan kita langsung menyalahkan Tuhan dan beranggapan bahwa Tuhan terlalu lambat untuk menolong kita. Di dalam Mazmur ini juga kita belajar bagaimana pemazmur melukiskan pengalaman hidupnya ketika ia jatuh ke dalam jerat dosa, dan ia tetap menanti-nantikan Tuhan. Bagi pemazmur, dosa seumpama lumpur hidup yang menghisap orang yang jatuh ke dalamnya untuk mati terbenam hidup-hidup. Semakin keras orang meronta untuk berusaha melepaskan diri, semakin ia tersedot oleh lumpur itu. Hanya jika ada pertolongan dari luar sajalah orang itu dapat diselamatkan. Saudaraku, inilah penantian yang sekaligus menunjukkan
bahwa usaha manusia jelas tidak mampu menyelesaikan masalah dosa. Allah tidak hanya mendengar teriakan mazmur minta tolong, bahkan Ia menjenguk dan mengangkat si pemazmur dari lubang kebinasaan. Banyak sekali kebaikan dan perbuatan Allah untuk kita sebagai orang beriman. Kebaikan Allah mencapai klimaksnya saat Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Ia menunjukkan bahwa Allah menggenapi janji keselamatan yang telah dinantikan oleh manusia. Penggenapan janji Allah ini tidak berhenti sampai di sini, karena penggenapan janji ini justru membuat kita masuk ke dalam penantian yang terbesar, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudaraku, mari kita renungkan bersama-sama. Belajarlah hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, sebab itu akan membuat kita dapat mengutamakan kasih, kesucian, keadilan, dan kebenaran. Amin. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita bersama-sama memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan ini. Biar penantian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak tergoyahkan ataupun sampai tergeletak di dalam setiap masalah kita. Tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang menuntun kita di dalam kemenangannya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa kami perlu akan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami pembebasan, kelegaan, kesukaan di dalam Engkau, hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Berkati sepanjang hari ini aktivitas yang kami lakukan, dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, dan semangat di dalam melakukan aktivitas. God bless you.